Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Suharni, peserta Latsar golongan 2 CPNS tahun 2026 di BPPKA PDN 3 Yogyakarta dengan formasi penjaga tahanan. Nah, hari ini saya akan mereview pembelajaran ke-9 dengan Coach Agnes yang dimulai dengan mereview agenda 1 tentang teknis analisis isu yang mana pembelajaran agenda 1 dalam Latsar CPNS itu memberikan pemahaman kepada peserta mengenai pentingnya kemampuan dalam mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu kontemporer yang terjadi di lingkungan kerja maupun di masyarakat. Nah, proses pembelajaran tadi dimulai dari identifikasi isu melalui teknik isu scanning, yaitu dengan menelusuri berbagai sumber informasi seperti media massa, data resmi, pendapat ahli, organisasi, hingga masyarakat luas. Nah, terus tahapan ini bertujuan agar isu itu yang diangkat benar-benar aktual dan relevan dengan kondisi yang sedang terjadi. Setelah itu, isu terkumpul. Nah, langkah berikutnya adalah menentukan core isu, mana isu yang paling prioritas. Penentuan ini dilakukan menggunakan metode APKL, sehingga isu yang dipilih itu benar-benar penting, berdampak luas, dan memungkinkan untuk diselesaikan. Selanjutnya, peserta mempelajari analisis penyebab masalah menggunakan berbagai metode seperti SWOT dan Fishbone. Metode SWOT itu membantu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang berkaitan dengan isu. Sementara Fishbone digunakan untuk menggali akar penyebab masalah secara rinci dari berbagai aspek seperti sistemnya, sumber daya manusia, hingga lingkungan. Dengan pendekatan ini, peserta dapat memahami bahwa suatu masalah tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, tahapan selanjutnya adalah menentukan penyebab utama menggunakan metode USG. Sehingga dapat diketahui penyebab mana nih yang paling mendesak untuk segera ditangani. Setelah itu, peserta diarahkan untuk menyusun alternatif solusi menggunakan metode McNamara dengan mempertimbangkan efektivitas, kemudahan, dan biaya yang dikeluarkan. Hal ini melatih peserta untuk tidak hanya menemukan solusi saja, tetapi juga memilih solusi yang paling realistis dan berdampak besar. Kemudian pada tahap akhir, peserta tadi diminta untuk menyusun gagasan kreatif sebagai bentuk solusi inovasi terhadap isu yang akan diangkat. Gagasan itu kemudian diterjemahkan ke dalam rencana kegiatan sistematis, mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan, hingga evaluasinya. Melalui tahapan itu, peserta dilatih untuk berpikir inovatif serta mampu mengimplementasikan idenya secara nyata di tempat kerja. Nah, kemudian tadi dilanjutkan membahas pembelajaran agenda 3 mengenai sistem merit dalam manajemen ASN yang memberikan pemahaman bahwa pengelolaan ASN itu dilakukan secara profesional, adil, dan berbasis kompetensi serta kinerja. Sistem merit itu bertujuan untuk menghasilkan ASN yang berintegritas, menjamin kepastian karirnya, serta mencegah intervensi politik dalam birokrasi. Materi ini juga menekankan pentingnya manajemen talenta dalam mengembangkan dan menempatkan pegawai sesuai kebutuhan organisasi. Selain itu, pengelolaan kinerja ASN dilakukan secara berkelanjutan dengan fokus pada hasil dan perilaku. Secara keseluruhan, pembelajaran ini menegaskan bahwa penerapan sistem merit itu sangat penting untuk meningkatkan kualitas ASN dan pelayanan publik tentunya. Baiklah, sekian review pembelajaran hari ini dengan Coach Agnes. Saya mohon maaf apabila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.